Hai guys, nah kembali di video kali ini gue mau datang bintang tamu yaitu matematika di SMK Swasta Pemda Nias. Guru ini salah satu guru terdekat saya yaitu Miss Sea. Nah, Miss guru paling ditakutin ya. Ditakutin karena Miss Sea ini orangnya sok asik guys, tapi banyak siswa juga yang fair sama dia. Yuk, saksikan video. Kita kedatangan bintang tamu. Nah, ini namanya Miss. Halo, Miss ini ketika guys di sekolah saya. Miss, aku mau nanya-nanya sesuatu sama Miss. Itu tanya tentang apa coba? Miss memang bercita-cita mau jadi guru atau gimana sih? Oke, kalau dibilang mau cita-cita dari SD. Dikarenakan ada salah satu guru terfavorit saya waktu SD yang sering dipanggil dengan Pak Zai. Dia adalah salah satu guru matematika SD. Jadi waktu SD ini saya menemukan saya ingin jadi guru. Jadi kalau saya tuh jadi guru tuh asik, pokoknya asik. Terus bisa menjadi contoh kepada siswa-siswi. Depan, saya tidak belum kan saya bisa ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan saya bisa mencapai cita-cita saya menjadi seorang guru. Tapi Miss, memang Miss mau jadi guru matematika atau gimana nih sih? Kalau dulu waktu SMA saya memang suka matematika. Saya kan jurusan IPS, otomatis kalau IPS waktu itu matematika itu hanya bagian-bagian tekniknya saja gitu ya kan. Nah artinya di sini nggak masuk bagian-bagian dalam, beda dengan jurusan IPA. Nah kebetulan juga waktu kelas 10 saya agak sedikit ceritanya kan. Nah waktu kelas 10 ada guru matematika saya, dia itu menjelaskan secara terperinci dan itu membuat pikiran saya bingung. Saya mau tanya di mana ini tuh udah dijelaskan, artinya dia tidak membuat saya jadi penasaran gitu. Walaupun kawan-kawan saya suka yang lain. Pada saat kelas 11 dengan kelas apa? Kelas 12 ada guru terfavorit saya, Bapak Feli dengan Bapak Delau. Mereka adalah salah satu guru matematika saya, di mana Bapak Ferry ini merupakan guru matematika saya juga waktu kelas 11. Nah di situ, di mana ketika dia mengajar, dia masih contoh, otomatis kan kalau dikasih contoh itu sesuai dengan rumus ya kan. Artinya ada contoh, ada rumus sesuai. Nah di situ, oke kita ngerti. Nah di situ guru saya masih contoh lain, sehingga kan kita sebagai siswa jadi ada rasa penasaran. Nah begitu juga dengan waktu kelas 12, sehingga pada saat itu saya betul ternyata belajar matematika itu menyenangkan. Nah ketika dikasih pilihan bersama saya untuk melanjut kuliah, di situ saya dikasih dua pilihan, mau melanjut di mana. Pertama dikasih pilihan itu ke AGID atau ke IKIP. Karena kan yang ada di kita sekarang adalah IKIP yang sudah jadi Universitas Nias, ya kan? Nah jadi saya pikir nih, kalau bagian admin, kenapa nggak dulu saya belajar IPA? Otomatis yang masuk di admin itu pasti dia tahu tentang IPA, dia itu lebih jurus ke IPA gitu ya kan, dan tentang biologi dia harus tahu. Nah tapi kalau di sini saya pilih jurusan, kenapa saya pilih jurusan matematika? Karena kalau di IPA saya pikir gini, sebenarnya saya nggak mau saya ingin bagaimana ilmu pelajarannya itu dibilang langka. Langkanya gimana? Coba. Yang langka di sini sama kita apa? Jurusan apa? Nggak ada kimia, nggak ada geografi, fisika, sosiologi. Itu kan jurusan yang langka. Dan kenapa saya bisa menjadi matematika? Karena di IKIP nggak ada jurusan tersebut. Dan juga saya nggak diizinkan untuk keluar Nias gitu. Ya udah terpaksa saya pilih matematika. Mungkin itu adalah salah satu depan saya. Dan terbukti saat ini saya ya belajar nggak ada dan itu sudah saya laksanakan ketika saya masih saya udah mandiri udah mandiri sejak Nah, pertanyaan bagaimana Miss menangani siswa yang sulit atau perilakunya menantang di kelas? Nah, oke, itu mungkin suatu tantangan bagi seorang guru dan wajib semua guru itu menghadapi. Kenapa? Karena di situ guru sebelumnya sudah diajarkan bagaimana menanggapi siswa. Terlebih dahulu kita harus mempelajari setiap siswa. Di dalam kelas saya kasih contoh aja 10 siswa itu pasti memiliki 10 karakter. Nah, bagaimana kita harus menanggapi
menanggapi siswa-siswa tersebut. Pertama, buat pendekatan ini, pelajari mahasiswa itu terlebih dahulu. Menanggapi kenakalan-kenakalan, setiap orang siswa itu pasti berbeda-beda cara menghadapinya. Ada yang bisa kita ajarkan secara lembut, artinya ketika kita tegur, dia tidak melawan dan langsung berbuat, artinya memperbaiki satu kesalahan itu. Nah, ada juga siswa walaupun dia ditegur lembut, kasar, tapi dia nggak mau mengerti. Karena kenapa? Kadang itu kurang perhatian. Dan sekarang itu juga kita sebagai guru harus perhatian sama siswa tersebut. Dengan berbagai cara kita harus bisa mendekati diri kepada siswa. Oke, berarti Miss ini penuh kesabaran yang luar biasa ya? Ya, penuh kesabaran karena kenapa saya sudah mengajari siswa itu mulai dari TK. Ketika saya tamat SMA, saya itu nganggur kan. Nah, ketika saya nganggur itu saya sudah belajar siswa, yaitu anak TK. Anak TK kan perilakunya gimana? Coba, zebra ini itu, suhu ini tuh gak mau dikit-dikit aduh, ada ini. Pasti gimana dong? Sebagai seorang guru harus memiliki jiwa yang sabar. Tapi BTW aku tahu dengar-dengar Miss ini ngajar di sekolah lain nih. Yes, oh benar. Ngajar mata pelajaran apa Miss? Oh di sekolah lain juga memang benar. Saya ada di luar. Karena kan kita juga sebagai manusia pasti bukan cuma satu tempat gitu saja gitu ya kan. Nah di tempat lain juga saya mengajar di kelas jurusan matematika di SMP. SMP. Yes. Intinya ketika saya ngajar saya tidak pernah dikasih mata pelajaran yang tidak sesuai dengan jurusan. Langsung ambil di jurusan. Yes. Soalnya gini loh, kalau matematika, kalau guru matematika itu wajib, misalnya saya mau cari nanti saya nggak harus cari lagi matematika, saya nggak bisa ke bahasa Indonesia. Kenapa gini? Matematika itu pelajarannya itu wajib dijelaskan sama siswa, wajib dia tahu. Gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia dia mencari gurunya penggantinya matematika, masih bisa diajarkan karena kenapa? Bahasa Indonesia kita tinggal jelaskan, cari pengertian ini itu jelaskan oke. Matematika apakah semudah itu tidak menggunakan rumus itu pasti susah gitu ya. Yes. Nah, pertanyaan selanjutnya Miss, bagaimana Miss selalu mengikuti perkembangan tren dan perkembangan terkini dalam pendidikan dan sumber daya apa yang Miss selalu andalkan untuk membantu Miss tetap mendapat informasi? Nah, kalau untuk perkembangan sekarang kan media sosial bisa kan di IG, ada di WA, ada di Telegram, ada di Facebook. Itu kan bisa kita dapat sekarang informasi-informasi. Terlebih sekarang kan ada yang namanya Merdeka Mengajar. Ya, nah, di situ ada berbagi informasi-informasi terkait dengan perkembangan, ya kan? Di situ ada diarahkan perkembangan apa yang sudah ada sekarang itu kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Nah, sekarang di dalam PMM, istilahnya PMM itu platform Merdeka Mengajar. Nah, di dalam itu sudah ada berbagai materi-materi terbaru atau misalnya metode-metode terbaru. Di situ juga ada video-video terbaru dari pendidikan yang sana. Jadi sehingga Bapak Ibu guru tahu oh inilah yang wajib yang harus kita ikuti agar bisa memberikan kepada pendidikan dan kepada siswa. Nah, menurut Miss, apa peran teknologi dalam pendidikan dan bagaimana Miss menerapkan dalam pengajaran Miss? Oke, peran teknologi dalam dunia pendidikan sangat banyak, bahkan sangat besar, sangat berlalu-lalu. Karena kenapa? Sekarang siswa kan jangan kan belajar buku. Iya, ya, betul. Sekarang semua pada siswa itu pakai HP. Ya, dikit-dikit mau kemana pasti HP. Mau pergi sebentar aja di luar rumah, pasti bawa HP ya Kak? Iya, iya. Kamu kayak gitu kan? Iya, pasti udah lewat pintu, belum bawa HP, aduh mana habis gitu. Oke kan? Nah, itu kalau kita bilang, oh ini secara pribadi juga itu udah tergantung hidupnya dengan HP. Segala sesuatu bisa kita cari. Lalu bagaimana cara seorang guru itu memberikan peran penting itu juga bagi siswa. Nah, di sini kita selalu kontrol, khususnya sama kita di sektor PMPNIAS, pemakaian HP bisa digunakan. Karena kenapa? Itu ada seizin daripada guru pendidik dan ada daripada pendampingan. Artinya siswa materi yang selalu jelas. Artinya sekarang siswa itu malas, ngantuk, malas, sedang lain. Nah, sekarang kita kasih beberapa kesempatan, catatan. Jangan kita kasih sembarangan HP, tetap semuanya jangan kita fokus gitu ya kan. Kalau saya
matematika. Nah, otomatis kalau belajar Musa tidak mau mengerti, tidak mau kenapa matematika itu susah. Matematika gitu. Kenapa ada susah? Yang mana itu bukan tahu gitu. Nah, jangan itu kita berikan apa yang kita dampingi, ya kan? Nah, kita kasih video untuk pelajaran yang wajib ditonton sesungguhnya. Karena kenapa? Kalau matematika terkadang mereka bisa mengerti dengan penjelasan kita terkadang tidak. Jadi kita juga harus bisa kasih kesempatan. Bukan karena ada yang tidak kasih kesempatan, tapi bukan melatih juga ketika kita masuk selalu kasih apa yang nggak boleh juga kayak gitu. Itu namanya kamu menggunakan siswa itu belajar dari apa? Nggak belajar dari kamu sendiri gitu. Lalu gunamu sebagai guru itu apa gitu. Nah, intinya ketika kita kasih HP sama siswa menggunakan teknologi itu, gunakanlah pada saat-saat tertentu saja, tidak seluruh kegiatan kamu belajar. Oke, nah dengan selanjutnya momen paling berkesan apa yang pernah disalami sama siswa dan mengapa momen tersebut Maupun bersama siswa, kalau dikatakan momen banyak sejak momen apa yang bersama pas sama kopi yang berdua gitu ya kan. Nah, momen ini saat belajar bersama, dimana kita itu kadang kalau ini saya menganggap mereka itu adik, menganggap siswa. Oh ya, karena setiap mereka itu punya detail apa dari buku gitu ya. Tapi juga orang buku nggak punya adik gitu. Jadi otomatis banyak orang yang punya adik tapi cuma banyak this is my daddy udah gitu ya kan. Oke, itu mungkin cerita kehidupan. Oke, nah terkait dengan pembelajaran dan ini selalu begini. Kalau kalian suka jangan selalu anggap saya ini sebagai kakak kalian dan kalian. Tapi di luar ketika bertemu panggil dengan ibu atau miss. Karena kenapa kita juga posisi lagi begitu. Nah, dengan posisi begitu otomatis itu nyaman dengan kita ya kan. Akrab dengan kita, bisa nyapa dengan lama, nggak mesti takut-takut. Kan kadang kita sesuatu ada dia coba gitu loh. Ya, jadi dia mengumpulkan kalau bisa dia udah dulu di situ udah lewat itu lewat. Oke, kita nggak mau ke situ terus. Soalnya saya juga ya bahkan saya ini otomatis kenapa yang bisa kita ajak teman cerita ya tidak semua juga teman bisa tidak semua guru juga bisa ya. Nah, terkadang pentingnya jadi teman sama teman saya kayak gitu. Saya itu mau partner sama siswa karena saya jadi kenal jadi posisi guru. Saya sampai untuk dekat itu saya mencari siswa penting tentang siswa. Saya cari buka kepada siswa bukan berarti membuat sesuatu yang buat guru itu risih. Ya, ada beberapa siswa itu saya tahu karena dekat dengan siswa itu buat risih. Cara mereka untuk dekat itu tapi coba cara dekat itu dengan prestasi dan sesuatu hal itu yang penting terkait dengan pembelajaran otomatis yakinlah itu gue pasti nyaman sama lo. Nah, di dalam momen saya punya momen di SMP saya bukan wali kelas mereka, tapi mereka selalu bercerita sama saya tentang apa yang mereka alami dan saya selalu kasih nasihat. Oh ini, bahkan ada satu kejadian yang masih saya ingat sampai sekarang dan itu masih belum tamat dan akan tamat bulan ini. Di mana siswa itu ketika ada TV bajingan di bawah saya kan baik-baik, tapi ketika itu saya tegur dia melawan, dia melawan otomatis perasaan sebagai suami pasti ada deg-degan takut apalagi seorang perempuan. Nah, yang saya tegur adalah laki-laki, dia kesal sama habis. Nah, tapi besoknya bisa jadi kamu mau jadi apa itu? Nah, dari situ saya jadi korbannya ada kasus dia pemahaman ini itu dan puji Tuhan sampai sekarang ada menjadi siswa yang baik-baik. Mana dia selalu tidak ada siswa dendam walaupun di awal dia dendam sama bis. Dendamnya kenapa? Karena dia selalu ditegur, saya selalu tegur dia jangan kayak gitu, jangan promosi tiba-tiba di luar nggak boleh sebagai seorang siswa itu apa?
itu jadi contoh pada dirimu nanti. Kamu itu buat sama mereka di dalam sekolah. Kamu itu kita itu memiliki dalam sekolah. Wajib kita itu mengevaluasi dari sisa besar pasti. Ya Pak. Nah, jadi di situ saya udah tanya sama siswa itu saya cerita dikit-dikit masalah bahasa kasih nasihat. Ada mau mereka kasih tahu mereka selalu nasionalis. Ada satu masalah kasih tahu guys. Dan itu momennya ketika itu saya berada fokusnya di sini, mereka dari sana datang telepon, bu lagi di mana ibu? Kenapa? Bu kami pengen jumpa loh, ini hari ibu loh, kok ibu nggak datang? Saya janji, maaf ya ibu, apa kalau kalian mau jumpa ibu boleh, kita jumpa di mana? Jadi itu mereka mereka kasih sejak baik saya bukan wali kelas, tapi ada perasaan mereka membuat saya ada di jadi ya udah kita jadi contoh nasional. Di sini harus tempat-tempat curhatan siswa. Boleh, saya curhat tapi ini kondisi. Jangan juga curhat ketika saya lagi lagi kamu gitu. Ada itu mau cerita nih saya mau cerita no. Ya dulu situasinya. Baik nggak situasi kita bicara? Nah, perubahan gagasan apa saja yang pernah Miss lihat dalam dunia pendidikan selama karir dan bagaimana Miss beradaptasi terhadap perubahan tersebut? Nah, perubahan yang sudah kita sekarang banyak perubahan dari KTSP ya, K13 menjadi merdeka ya. Dan itu semakin banyak perubahan. Tentunya ketika ada perubahan akibatnya adalah sama siswa. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Maka belajar secara tidak langsung, tidak mudah memberikan pelajaran. Langsung ada perubahan balikan tidak. Tetapi kita mempelajari perubahan itu secara bertahap demi tahap dan kita bisa sama halnya dengan kurikulum merdeka saja. Dari K13 akan menjadi kurikulum merdeka yang saat ini ada kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka itu diajar siswa lebih aktif dan sekali hanya sebagai saja yang mendampingi siswa. Nah, dari kurikulum merdeka dari K13 ke kurikulum merdeka masa depan. Nah, itu kami pelajari dan sekarang kami itu diadakan workshop. Kami juga diberikan teman-teman. Kami tujuh akan terlihat sudah dibuka. Itu yang jadi selama ada urusan ini. Ada yang pernah namanya juga kan sekarang mereka umat sebagai SPK kita belajar. SPK itu ada kita buat lucu-lucu sama siswa, ya kan? Ada permainan yang seru. Coba kepala, kuda, kaki, tiba-tiba ada itu kalau sama di kelas ikuti apa yang dikatakan yang dibatalnya itu sering bisa ikuti apa yang dikatakan dan kepala disampaikan dengan konsen. Di situ diajarkan sesuatu konsentrasi dan di situ nanti ada kawannya bilang kepala dia pegang kaki, jangan pegang kaki loh, jangan dia ikuti sedangkan yang dikatakan tadi ikuti apa yang dikatakan. Nah, ini udah bahas-bahas soal apa aja sih tentang sekolah. Nah, sekarang nih Miss ini lagi menjalin hubungan atau enggak sih? Oke, itu jadi pembahasan aja ya. Soalnya soalnya gini loh, itu bagian pembahasan kemarin sama bagian pembahasan gini ya. Nih, Missnya kan bertalenta nih, ngajar, punya pasti berduit lah, pasti banyak yang ngejar. Kalau Missnya cantik cuy. soalnya gini, kalau masalah talenta, jujur Miss nggak perlu talenta lagi. Karena Miss tahu kemampuan Miss itu di mana. Sebenarnya kalau dikatakan jurusan matematika itu sebenarnya Miss itu kurang oke di situ. Karena kenapa? Bisa dikatakan itu pelarian. Oh, iya, jujur aja itu saya pilih jurusan matematika yang bisa pelarian karena jurusan yang sekolah itu nggak ada di sini dulu. Jadi
Kamu jurusan apa? Matematik. Wis, kamu hebat di matematika, tapi sebenarnya itu wis ada gitu ya kan. Jadi, nah, untuk terkait dengan masalah pribadi, sebenarnya masalah pribadi ini suka berbalikannya. Kalau dikatakan punya sudah punya, cuman kalau makanya kamu sebagai siswa kan doakan ke siapa? Iya, doakan rencananya itu dia mau datang ke rumah. Doain aja nih guys. Ya kan, akhirnya kan, jadi di situ ada rencana tahun depan dan otomatis itu walaupun seandainya nanti dokter bangun kita tetap fokus pada karir. Dan saat ini adalah yang diutamakan adalah karir. Karena kenapa? Nanti ketika berkeluarga beda. Posisi di sekarang ini ada menikmati masa muda. Jadi kamu jangan ketika udah tua jangan langsung nikah kamu tahu nikmati dulu masa muda karena masa muda itu nggak bisa diulang. Wajib sih wajib. Jadi gini loh, kalau kita perhatikan sekarang ini banyak siswa sama dia langsung nikah. Bahkan itu ada yang ada yang hampir dua nikah dan kita berharap sekolah kita ada ya dijauhkan dari kita semua kan sebagai seorang perempuan dan sebagai diri seorang perempuan kita juga wajib belajar. Kalau ada penjagaan diri maka otomatis setan itu mudah masuk dan hal-hal itu pasti akan terjadi. Tapi ketika ada pertahanan diri iman kuat pasti terjadi. Nah untuk itu kita harus bisa menikmati masa muda. Masa muda boleh sesuka lakukan sesuka tapi jangan pernah melewati batas. Tapi Miss, menurut Miss, umuran peserta SMP ada SMP itu juga boleh pacaran atau boleh kalau pacaran sebenarnya kalau konsepnya gini, pacaran apa tujuan? Begini, ada pacaran tujuannya persatuan mendukung dia dukung kita dalam ya, jujur Miss itu pacarannya ketika tamat SMP dan namanya juga pacaran itu bahasa cinta monyet ya. Kamu bilang kamu suka sama saya udah mereka bilang itu jadi pacaran. Sekarang konsep pacaran itu beda. Konsep pacaran adalah sebenarnya adalah untuk mengenal pasangan. Nah oke, boleh nggak kalian saya juga nggak larang. Kenapa? Ketika seorang itu dilarang maka dia penasarannya pasti ada dan sehingga karena penasaran dia pun melakukan sesuatu hal yang menunggu itu ya kan? Nah kalau secara pribadi saya nggak larang tetapi silakan percaya yang positifnya gimana dia dukung kamu ketika ada sesuatu kamu nggak ngerti dia nggak tahu sama kayak Miss dulu waktu SMP waktu masa kuliah waktu SMP aku kayak gini SMA sama segini dia tahu lagi ngapain lagi udah belajar belum belajar apa dulu oke jadi saya belajar ya itu saya dari kelas 11 ya dari kelas 11 saya punya rumah saya bisa masuk di lagu besar juara 5 umum dan juara 12 itu udah bisa saya buktikan artinya dia mendukung saya dia mendukung pendidikan saya apa yang saya mau raih dia dukung tapi ketika pacaran itu negatif artinya dia bilang terpilih lagi apa yang kau sibuk banget kenapa gak ada kabar itu sebenarnya pacaran negatif karena dia kenapa dia sedangkan dia tidak meminta waktu untuk belajar dia ingin meminta waktu oke itu sebenarnya stop dan silakan pacaran terus apalagi kalian masa penasaran itu pasti tinggi kan dan itu kalau orang harus bisa kontrol tidak selamanya waktu seorang ibu itu bisa menemani anda tapi pertahanan diri itu wajib harus kuat di mental kuat iman juga kuat pertahanan diri ada dekati oke kamu bicara bersama kita boleh bersama tapi dia dulu juga laki-lakinya laki-laki jangan abu-abu gitu loh ada yang cowok gitu kok bapaknya sama kok emang dia dapat dua dari mana itu juga loh orang tua ya jangan juga kamu pacaran sama juga mereka itu adalah beban keluar uang kuliah itu pasti dibayar oleh siapa orang tua juga lagi di mau untuk pacaran mau enggak wah pacarannya positif aja jangan terlalu sebagai siswa juga jangan terlalu dari yang minta gitu enggak kalau bilang gini saya nggak mengharapkan materi itu saya juga nggak terlalu mengharapkan waktu kita saling percaya saling bertemu sama persiapan semua kelancaran dan perjalanan Guys, jadi kalian bisa pacaran cuma pacaran positif ya guys. iya kamu boleh pacaran tapi ya dulu juga situasi jangan memaksakan daripada kehendak. Nah, jadi Miss, aku mau bilang
motivasi yang Miss bilang untuk anak-anak PK yang sekarang apa sih Miss? Kalau motivasi, Kata-kata motivasi. motivasi, kalau saya punya motivasi hidup itu, saya tidak akan mengkhianati hasil. Kenapa saya katakan usaha tidak akan mengkhianati hasil? Apa yang kamu lakukan di posisi kamu ke PK? Usaha laku banyak dari di sini mengotak itu kamu sudah banyak situ untuk mengerjakan tugas siapa sih enggak banyak tugas di depan juga dari rumah kenapa gitu ya kan apa ini mengerjakan tugas-tugas apa kan luar biasa tidak rasakan saya masuk di kuliah itu juga kenapa nggak kamu nggak selesai ya bisa di tugas kuliahmu itu mau di pulang malam kamu nanti nggak tahu posisi itu di mana. Tetapi saya selalu berusaha sebanyak tekanan itu saya jadikan motivasi hidup saya. Banyak tekanan bukan berarti saya makin menyerah. Tekanan itu banyak tekanan itu menyerah. Bukankah kita di masyarakat banyak hal-hal banyak siswa bahkan mahasiswa itu hilangkan ya karena banyak beban pikiran. Karena kenapa banyak tekanan dari luar, banyak tekanan dari sana sini. Ya, jadi kalau kamu nanti akan jadi PKL ke depan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang ditugaskan sama silakan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut, karena ketika kamu bersungut-sungut, maka pekerjaan dan tugas itu akan terasa berbeda, akan terasa berat sekali. Tetapi ketika kamu mau mengerjakan secara rileks, jangan terlalu terbebani dengan tugas. Karena kalau kamu terbebani, kamu pasti stres sendiri. Jadi santai bukan berarti kamu terlalu menyantai juga, tidak. Tetapi fokus utama. Ya kerjakan semampumu. Kalau kamu butuh istirahat. Bukan berarti kamu berhenti. Ya, jadi ketika kamu PKL nanti, tanamkan dan saya harus mengusahakan. Usaha dan usaha pasti akan ada hasil. Sekali lagi kata kalimat dari usaha tidak akan mengkhianati hasil akhir. Apapun usahamu kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan ada hasil. Guys, hari ini kata-kata motivasinya luar biasa guys. Oke Miss, thank you untuk hari ini. Banyak berbagi untuk saya dan semuanya orang. Ya boleh. Itu segala hal yang baik menurut kamu, bahkan Anda sekalian yang akan mendengarkan ini, hal yang baik menurut Anda itu penting, silahkan Anda lanjutkan, bahkan Anda perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal yang buruk yang mungkin tidak sepaham dengan saya, jangan ditiru dan jangan juga kamu lakukan. Intinya tetap semangat, jangan pernah menyerah. Bolehlah kita istirahat, tapi bukan berarti kita berhenti. Semangat untuk sekolah. Oke guys, sekian dulu untuk podcast saya. Saya Kartika Lauli. Bye.